Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, yaitu Yeni Wahid Saudara, mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sejumlah isu politik pun turut dibahas oleh keduanya. Meski sudah menjalin komunikasi politik dengan Prabowo, Yeni mengaku masih akan ke makam Gus Dur untuk mendapatkan petunjuk spiritual sebelum memberikan dukungannya secara resmi. Yeni juga meminta Prabowo agar memilih sosok dari kalangan anak muda untuk mendampingi dirinya di Pilpres 2024. Bagi kami Pak Prabowo ini top list, ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Jadi kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke, terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Putri Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Yeni Wahid ini pun menyinggung soal bakal cawapresnya Prabowo. Yeni meminta agar pendamping Prabowo Subianto ini berasal dari kalangan muda, saudara. Kita bahas soal pertemuan ini dengan juru bicara tim pemenangan Prabowo, Bang Wihadi Wiyanto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Wihadi. Sehat selalu. Ya. Gimana Mas? Mas, bisa diceritain dulu nggak detail bagaimana tadi pertemuan antara Prabowo dan juga Yeni Wahid? Siapa yang mengundang siapa nih? Jadi memang ini kan hubungan Pak Prabowo dengan keluarga Gus Dur dan tentunya di situ ada Bu Sinta dan juga Mbak Yeni itu kan sebenarnya sudah cukup dekat dan sudah cukup lama. Jadi saya kira hubungan itu kan tetap berjalin. Kemarin juga ada beberapa kali kesempatan kita bertemu antara Pak Prabowo dengan Mbak Yeni dan hari ini, sore ini tadi akhirnya Mbak Yeni dengan Bu Sinta datang ke Kertanegara ke tempat Pak Prabowo dan bertemu. Jadi saya kira pertemuan ini ya memang suatu pertemuan yang memang pertemuan teman lama lah, sahabat lama yang memang berbicara mengenai masalah kebangsaan dan juga kedepannya untuk Indonesia ini. Jadi berarti optimistis ya Gerindra kalau Mbak Yeni Wahid ini akan memberikan dukungannya kepada Prabowo pada Pilpres mendatang? Saya kira kalau tadi Mbak Yeni sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah top list, artinya di sini memang Mbak Yeni sudah memberikan satu keistimewaan kepada Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo ini adalah top list dalam pilihan Mbak Yeni dan keluarga Gus Dur. Jadi saya kira tadi pun juga Mbak Yeni mengatakan bahwa datang pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo itu adalah mewakili para pendukung Gus Dur pada saat itu. Jadi saya kira ini sudah jelas bahwa apa yang menjadi pertemuan hari ini dan juga apa yang menyatakan oleh Mbak Yeni, saya kira semuanya kita sudah bisa memberikan suatu gambaran ke depannya seperti apa. Berarti ini kalau seandainya sudah dapatkan sinyal kuat terkait dengan dukungannya terhadap Prabowo, ini berarti 3 nama cawapres yang tadi disampaikan oleh Yeni juga berarti itu juga jadi bahan pertimbangan Prabowo? Saya kira memang tadi Pak Prabowo juga sudah sampaikan bahwa sekarang ini dengan koalisi, dengan tim yang ada itu akan tentunya membicarakan mengenai masalah calon-calon ke depannya yang akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres. Jadi semuanya mempunyai hak yang dibicarakan nanti dalam rapat-rapat dengan tim koalisi. Saya kira itu adalah merupakan pernyataan yang memang kita ini selalu musyawarah dalam mufakat untuk menyampaikan
ya, siapa yang akan jadi cawapresnya. Yang menarik tadi yang di-highlight oleh Mbak Yeni adalah yang menyampaikan adalah kalangan mudanya nih. Kalangan yang muda ini nih yang disebut Prabowo ini 3 orang nih. Menurut Anda sendiri condong kemana nih dari 3 nama ini? Berbicara soal kalangan muda. Jadi begini, kalangan muda ini kan kita bicara mengenai masalah pemilih kita. Pemilih kita ini kan sekarang boleh dikatakan persentase pemilih daripada generasi baru generasi Gen Z ini kan cukup besar. Dan saya kira pemilihan daripada yang mendampingi Pak Prabowo tentunya ini adalah menuju mengenai kesinambungan kepemimpinan. Jadi karena dalam hal ini tentunya yang muda-muda lah yang bisa mendampingi Pak Tapi Prabowo. tadi kalau kita dengar Mas, Pak Prabowo sendiri nyebut nama loh, ada Erick Thohir, kemudian ada Gibran, kemudian juga ada Ridwan Kamil nih. Kalau berdasarkan umur kan lebih mudaan Gibran nih dibandingkan dengan 2 calon cawapres yang lain. Ya, itu satu hal yang menjadi pemikiran ke depan juga. Tapi kan tadi Pak Prabowo sudah menyebutkan nama-nama itu. Tentunya dengan nama-nama itu adalah pilihan-pilihan generasi muda yang mempunyai pemilihan daripada kita. Dan ini adalah boleh dikatakan generasi muda yang terbaik lah untuk saat ini, yang bisa juga untuk mendampingi Pak Prabowo yang disebutkan oleh Pak Prabowo tadi. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang putra-putra bangsa terbaik yang mungkin bisa mendampingi Pak Prabowo. Jadi disebutkan nama-nama tersebut. Tapi kita nanti akan tetap membicarakan ini kepada partai-partai koalisi untuk memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo. Ini arahnya lebih kemana nih untuk mendapatkan dukungan dari pertimbangan koalisi, karena kalau lihat ada RK di situ karena dari Golkar, atau dan juga Erick Thohir begitu dari PAN, atau lebih kepada untuk mengakomodir suara dari Gus Durian? Ya, semuanya mempunyai kesempatan yang sama dan semuanya juga mempunyai hak yang sama, dan tentunya nanti dibicarakan dalam musyawarah dengan partai koalisi. Saya kira itu sesuatu hal yang tidak bisa kita condong kemana-kemana, tetapi permasalahannya adalah semua mempunyai hak dan semua mempunyai kesempatan yang sama. Semua mempunyai kesempatan yang sama, baik Erick Thohir yang diusung oleh PAN, kemudian RK yang mewakili Golkar dan juga Gibran ya, begitu ya. Berarti sudah bulat ya, 3 nama ini yang nantinya akan dipilih salah satunya oleh Prabowo untuk menjadi bacawa presnya. Mungkin ini yang bisa dikelirkan dulu, Mas. Tadi kan disebutkan oleh Pak Prabowo 3 nama, gitu kan. Tapi bukan berarti bahwa 3 nama itu sudah selesai di 3 nama itu, tetapi kan salah satu yang spontanitas saja disampaikan itu, karena kebetulan beberapa nama itu yang terlintas. Tapi bagaimana nantinya itu siapa yang akan mendampingi, tentunya itu nanti akan ditentukan. Tetapi 3 nama itu menjadi satu list yang memang akan bisa mendampingi Pak Prabowo. Tetapi bukan berarti sudah tertutup, tidak, tetapi ini masih bisa berkembang dan masih bisa untuk diputuskan siapa nanti yang akan mendampingi Pak Prabowo. Jadi masih terbuka, bukannya tertutup. Masih terbuka, tapi kira-kira Mas Wadi, faktor penentunya nanti apa? Selain tadi ada spill dari Mbak Yeni, yaitu dari kalangan muda. Ya, faktor penentunya adalah partai koalisi nanti, siapa yang akan hasil dari musyawarah mufakat itu, siapa yang nanti akan ditentukan untuk menjadi pendampingnya Pak Prabowo sebagai cawapres nanti. Jadi nanti tetap itu adalah merupakan hasil musyawarah mufakat dari partai-partai koalisi. Oke, berarti lebih mudah dicalonkan dari partai koalisi begitu ya? Iya, enggak juga, partai koalisi kan. Oh, enggak juga ya, berarti peluang dari Gibran juga masih besar ya, porsinya sama begitu ya dari dengan RK dan juga Erick Thohir begitu ya? Saya kira kan semua, saya katakan tadi, semua punya kesempatan yang sama. Jadi nanti barulah pada saat musyawarah untuk mufakat baru bisa ditentukan siapa itu, tentunya itulah kesempatannya kepada itu. Tadi Mbak Yeni mengatakan tinggal nanti siapa yang nasibnya yang akan menentukan, dan ini kan sudah jelas tadi Mbak Yeni juga mengatakan itu. Jadi nama-nama itu tetap adalah menjadi nama-nama list yang akan bisa mendampingi untuk kalangan muda. Tapi kan Mbak Yeni tadi sempat mengatakan ya nanti tinggal siapa dari nama-nama itu yang memang nasibnya akan bisa mewakili
kalangan muda untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu kan tadi sudah sampaikan seperti itu. Kalau dari Jadi koalisi seperti sendiri itulah. kan kita lihat nih Mas Wihadi, dari ada Golkar, ada nama RK tadi, kemudian dari PAN ada Erick Thohir begitu. Ini apa ya, diskusi internalnya nanti akan seperti apa? Kalau seandainya sama-sama saling ngotot begitu dalam tanda kutip, nanti pemilihannya akan seperti apa? Ya tentunya kita ini mempunyai pandangan dalam masalah musyawarah mufakat. Kita ini kan bangsa Indonesia ini kan terkenal dengan sistem musyawarah mufakat. Apalagi kita ini partai koalisi yang akan kerjasama. Artinya kita ini mempunyai kans untuk musyawarah mufakat. Jadi dalam hal ini musyawarah mufakat ini kan bisa saja kita mencari yang terbaik dan semuanya mempunyai kans yang sama, tetapi pada saat kita bicara semuanya mufakat dan kita dari musyawarah itu tentunya akan kita hormati bersama. Jadi saya kira tidak ada satu hal sistemnya bagaimana, kita tetap mengutamakan musyawarah mufakat itu. Baik, berarti cawapres muda yang dimaksudkan oleh Mbak Yeni Wahid ini bukan karena umurnya yang muda ya, tapi lebih kepada muda secara semangat dan juga yang lain ya, Mas terakhir. Ya, saya kira generasi muda ini kan ada yang mewakili milenial kan. Ya, jadi saya kira semuanya kalau kita melihat daripada kriteria PBB untuk usia muda, usia tua itu kan semuanya itu masih golongan remaja, masih muda itu semua. Baik. Kan? Nah, baik, kita nantikan nih seperti apa nih pilihan dari Prabowo Subianto dan juga koalisi yang tadi Anda sebutkan, akan ada diskusi internal di dalamnya. Terima kasih Mas Wihadi Wianto selaku juru bicara tim pemenangan Prabowo telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat. Malam.